Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi murid-muridku sekalian. Hari ini alhamdulillah kita bisa kembali di channel Kak Andi Official. Hari ini kita akan coba pelajari materi kimia yang asik dan juga menyenangkan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke ya, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang perkembangan teori struktur atom ya, mulai dari teori struktur Dalton, kemudian Thomson ya, kemudian Rutherford, Bohr, dan juga yang terakhir adalah teori mekanika kuantum. Nah, hari ini kita akan coba pelajari tentang materi notasi suatu unsur gitu ya. Jadi hari ini kita akan pelajari coba notasi unsur atau notasi suatu atom. Oke, misalkan contohnya misalkan seperti ini ya. Ada suatu contoh misalkan begini, X kemudian A Z. Nah, ini biasanya adalah ini notasi umum yang digunakan ketika kita ingin menotasikan suatu unsur atau atom ya. Maka di sini ada A dan juga ada Z. Sebenarnya apa sih A kemudian Z itu? A ini kita namakan sebagai nomor massa ya. Jadi A ini merupakan nomor massa. Nomor massa itu menyatakan komponen dari inti. Nah, kita kan sudah tahu di teori yang sebelumnya bahwa atom itu ya, kita coba pakai teori dari Bohr gitu ya. Tersusun atas inti atom, kemudian ada elektron yang tersebar ya pada daerah dengan kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron atau yang kita sebut sebagai orbital. Itu kan teori yang terakhir gitu ya. Jadi elektron ini ada pada orbital gitu. Jadi elektron itu ada pada orbital. Nah, kemudian di sini di inti atom itu ada dua partikel, yaitu partikel neutron dan juga partikel proton gitu ya. Neutron adalah partikel yang bermuatan positif, neutron adalah partikel yang tidak bermuatan atau netral, makanya kita sebut neutron, dan proton adalah partikel yang bermuatan positif. Nah, ini yang melambangkan sebagai nomor massa gitu ya. Jadi nomor massa itu merupakan penjumlahan dari proton dan juga jumlah dari neutron gitu. Kemudian untuk Z ini kita sebut sebagai nomor atom ya. Oke, jadi Z ini adalah nomor atom. Nomor atom sendiri apa sih? Nomor atom itu adalah nomor yang menyatakan jumlah proton dari suatu atom. Nah, tapi untuk atom yang netral, maka jumlah proton ini sama dengan jumlah elektron. Tapi itu untuk atom yang netral. Ini nanti akan berbeda kasusnya dengan atom yang tidak netral atau kita sebut nanti kation dan juga anion gitu ya. Oke. Misalkan saya kasih contoh, kita lihat contoh yang simpel aja. Misalkan natrium 1123 gitu ya. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa nomor yang di bawah ini 11, sedangkan nomor yang di atas itu 23. Nah, yang 23 itu kita sebut sebagai nomor massa. Jadi nomor massanya 23. Z-nya atau nomor atomnya itu adalah 11. Maka kalau kita ditanya berapa sih jumlah proton dalam atom tersebut, maka proton ini dinyatakan oleh nomor atom, berarti ada 11 gitu ya. Kemudian berapa sih jumlah elektronnya? Oke, karena di sini atom yang netral atau tidak bermuatan, maka sama, berarti 11 juga. Dan yang terakhir, berapakah jumlah neutronnya? Neutron kita cari dari nomor massa dikurangi proton, berarti 23 dikurangi 11, berarti jawabannya adalah 12. Nah gitu ya. Jadi dari notasi unsur ini kita bisa mengetahui komposisi atau jumlah dari proton, elektron, dan juga neutron. Oke, nah setelah kita tahu tentang notasi dari suatu atom, kita coba lihat latihan-latihannya ya. Tapi sebelum ke sana, saya coba informasikan kalian bahwa ada istilah yang kita sebut sebagai ion ya. Nah, ion ini adalah atom yang memiliki muatan ya. Ion ini kita bagi menjadi dua. Ada yang kita sebut sebagai kation
Nah, kation itu adalah ion yang bermuatan positif. Ya, kita sebut dengan kation. Kemudian juga ada yang kita sebut sebagai anion, yaitu atom yang bermuatan negatif. Nah, kok bisa sih ada ion, kok bisa sih ada kation, kemudian ada anion? Oke, misalkan ya, kita ambil contoh misalkan anion klorin atau Cl ya. Nah, ini atom Cl. Ini dalam bentuk atom. Cl itu bersifat elektronegatif sehingga dia akan bermuatan negatif. Nah, ini yang kita sebut sebagai anion. Tanda negatif di sini ini berarti melambangkan. Nah, tanda negatif di sini artinya dia menerima satu elektron. Gitu ya. Artinya menerima satu elektron. Berarti kalau misalkan di sini 2 ya berarti menerima 2 elektron. Kalau di sini 3 berarti ya 3 elektron. Nah, ini contoh dari anion. Poin pentingnya adalah ketika dia bermuatan negatif berarti dia menerima elektron. Nah, itu poin penting yang harus kita pahami. Kemudian contoh yang lain misalkan Fe. Nah, ini atom Fe. Nah, misalkan atom Fe berubah menjadi ini nih, Fe2 positif. Nah, berarti ini kita sebut sebagai kation karena dia bermuatan positif. Nah, di sini ada 2 plus, artinya dia melepaskan 2 elektron gitu ya. Jadi karena dia plusnya 2 sehingga dia melepaskan 2 elektron. Nah, ini yang kita sebut sebagai ion. Jadi ada anion, ada kation gitu ya. Jadi bedanya kalau anion itu menerima elektron, kalau kation bedanya adalah melepaskan elektron. Nah, terus bagaimana hubungannya dengan notasi unsur yang tadi gitu kan? Dengan nomor atom dan nomor massa dan seterusnya. Misalkan contoh ya, natrium tadi, natrium 1123. Nah, kalau natrium 1123 kan tadi kita sudah tahu jumlah protonnya berapa. Jumlah proton itu kan sesuai dengan nomor atom. Oh, nomor atomnya 11, berarti 11. Karena ini tidak ada muatannya, nggak ada positif, nggak ada negatif, berarti elektronnya sama, tidak berubah ya. Kemudian jumlah neutronnya berarti tinggal 23 dikurangi 11. 23 dikurang 11 sama dengan 12. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan natrium ini ternyata berubah menjadi kation, misalkan 23 positif. Berarti positif di sini artinya positif 1, tapi biasanya 1 nggak ditulis. Jadi cuma positif aja. Nah, kalau misalkan terjadi perubahan menjadi ion, yang berubah itu hanya jumlah elektronnya saja, proton dan lainnya tidak berubah. Sehingga jumlah protonnya tetap 11, kita melihat dari nomor atomnya. Kemudian jumlah elektronnya, nah ini yang perlu kita ketahui, perlu kita perhatikan ya. Awalnya protonnya 11. Nah, kalau ada positif itu kan melepaskan 1 elektron. Karena positifnya 1, berarti awalnya 11, dilepasin 1 tuh elektronnya berarti tinggal 10. Gitu ya. Terus yang terakhir jumlah neutron tidak berubah. Jumlah neutronnya tetap 12 gitu ya. Itu kalau misalkan ion gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan ionnya negatif, misalkan F ya. F di sini 9, di sini 19 misalkan ya. Fluorin. Nah, ini namanya atom fluorin. Atom fluorin itu kan jumlah protonnya 9 ya, karena nomor atomnya 9. Jumlah elektronnya juga sama 9 karena nggak ada positif, nggak ada negatifnya. Terakhir jumlah neutronnya adalah 19 dikurangi 9 berarti sama dengan 10. Nah, sekarang kalau F 9, 19 min 1 gitu ya. Berarti jumlah protonnya tetap sama 9, tapi jumlah elektronnya berbeda. Jadi kalau misalkan negatif itu artinya menerima. Berapa dia menerimanya? 1. Berarti awalnya 9 nerima 1 jadi 10. Terus jumlah neutron berubah gak? Enggak ya. Neutron tetap 10. Seperti itu ya. Jadi bagaimana cara kita menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari suatu ion ya, baik itu kation maupun anion seperti itu ya. Oke,
Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you.